Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta pada edisi malam hari ini, Kamis 3 November 2022. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang menguasai hidup kami, kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan hadir di dalam hati dan pikiran kami saat ini, agar kami memahami dan beroleh kekuatan dari firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab menurut leksionari bagi kita di malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 22 hingga pasal 23 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian dituliskan. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, "Enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup." Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rum." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rum?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rum. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya.
Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ibu bapak dan saudara sekalian, kisah ini menunjukkan Paulus yang cerdik dan berhikmat ketika ia hendak disiksa atau dihukum tanpa proses peradilan. Yang pertama, ketika para tentara hendak menyiksa Paulus mengikuti keinginan orang banyak, Paulus berkata, "Bagaimana mungkin engkau menghukum warga Roma tanpa peradilan?" Tentu itu mengejutkan kepala tentara, sebab hukum Romawi melindungi warganya dan tidak boleh asal disiksa. Paulus adalah warga negara Roma sejak lahir sekalipun ia beragama Yahudi. Karena itu, tentara itu tak berani asal menghukum Paulus. Akhirnya, mereka menyerahkannya kepada mahkamah agama supaya Paulus dihukum menurut aturan agama Yahudi saja. Tetapi Paulus juga mampu memanfaatkan situasi untuk keluar dari jerat mahkamah agama yang tidak adil itu. Dengan sengaja, Paulus membuat 2 fraksi di dalam mahkamah agama itu sibuk mengurusi pokok ajaran mereka, yakni soal ada tidaknya malaikat dan kebangkitan. Orang Farisi percaya adanya malaikat dan kebangkitan orang mati. Sebaliknya, orang Saduki tidak percaya keduanya. Karena itu, sebagai orang Farisi, Paulus menyuarakan ajaran yang diyakini Farisi itu, sehingga orang Farisi membelanya. Dalam situasi itulah Paulus kembali diselamatkan oleh kepala pasukan Romawi. Cerita Paulus ini memuat beberapa pesan untuk kita. Yang pertama, Paulus tetap berani menyuarakan kebenaran tentang Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi, sekalipun ia mendapat perlawanan sengit. Yang kedua, Paulus konsisten bahwa ia melakukan semua itu dengan hati nurani yang murni dan bersih. Tidak seperti para pemuka agama Yahudi saat itu, yang korup, munafik, dan hanya mencari kemuliaan diri sendiri. Dan yang ketiga, Paulus cerdik dan berhikmat keluar dari situasi yang tidak adil. Dia tidak pasif melawan ketidakadilan, melainkan secara aktif dan bijak melawan ketidakadilan. Kisah Paulus hendaknya menginspirasi kita murid-murid Kristus untuk tetap berani seperti Paulus, konsisten berhati nurani murni, dan berhikmat melawan ketidakadilan. Pada akhirnya, Tuhan akan selalu menyertai kita, seperti Kristus menyertai Paulus yang bersaksi tentang dirinya, tentang Yesus Kristus di Yerusalem, di Roma, dan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kasih, kami memohon anugerahkanlah kami keberanian, hikmat, dan hati nurani yang murni seperti Rasul Paulus, agar kami pun secara aktif dan bijak memberitakan kabar baik kepada semua orang dan makhluk ciptaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.